warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri saya Muhammad Adam Arwai, Nimakit 141, kelas 1D PAI. Saya di sini hari ini untuk mengerjakan UAS Makul Ulumul Hadis dengan judul Kitab Hadis dan Penulisnya. Kitab Hadis dan Penulisnya. Kalau sebut kitab hadis hanya banyak, tapi saya angkat pada hari ini yaitu 6 kitab hadis dan 6 penulis saja. 6 kitab hadis tersebut dimulaikan dengan kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Sunan Abi Dawud, kitab Sahih Sunan An-Nasai, kitab Sahih Sunan At-Tirmizi, kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari judul lengkapnya adalah Al-Jami Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umur Rasulillah wa Sunani wa Ayyami. Kitab ini disusun selama 16 tahun dimulai saat Imam Al-Bukhari berada di Masjidil Haram dan diselesaikan di Masjidin Nabawi. Menurut Ibnu Salah dan An-Nawawi, kitab ini berisi 7.275 hadis. Karena ada beberapa hadis diulang, maka total hadis menjadi 4.000 buah hadis. Kitab ini hasil saringan dari 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 orang rawi. Kitab Sahih Al-Bukhari ditulis secara sistematis dan juga kitab ini dibagi dalam 100 bagian dan setiap bagiannya terdiri atas beberapa bab. Terusnya kita udah kenalkan kitab Sahih Al-Bukhari, maka kita marilah kenal lagi Imam Bukhari. Nama lengkap Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari. Ia lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tahun 810. Sedari kecil Bukhari telah dididik oleh ayahnya yaitu Ismail bin Ibrahim. Dia kan merupakan seorang ulama dan juga dia jadi murid Imam Malik bin Anas. Imam Bukhari meninggal dunia pada tahun 870 di usia umurnya 62 tahun di desa Hartang, 25 km dari Samarkand, Uzbekistan. Ini kan sebagai contoh hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Selanjutnya kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim adalah kitab yang disusun oleh Imam Muslim. Menghabiskan waktu kurangnya 15 tahun untuk menyusun kitab ini. Menurut Ajad Al-Khatib, Sahih Muslim menghimpun hadis sahih sebanyak 3.030 buah hadis tanpa pengulangan dan menjadi 10.000 buah hadis. Sementara menurut Ahmad bin Salamah dan Ibnu Salah, Sahih Muslim berisi 4.000 hadis tanpa pengulangan dan 12.000 hadis dengan pengulangan. Imam Muslim merupakan hasil seleksi yang ketat dari 300.000 hadis yang dikumpulkannya. Imam Muslim tidak mencantumkan judul-judul dalam setiap pokok bahasan untuk menegaskan pelajaran yang terdapat dalam hadis yang beliau sebutkan, tetapi beliau lebih memilih untuk menyebutkan tambahan-tambahan lafaz pada hadis pendukungnya. Dalam sistem penulis, Imam Muslim lebih unggul, namun dari segi ketatnya syarat kesahihan, Sahih Al-Bukhari lebih utama.
Kitab yang memberikan syarah terhadap Sahih Muslim ada 15 buah. Terusnya kita mari kenalkan biografi Imam Muslim. Imam Muslim ataupun Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim. Dia kan lahir pada tahun 204 Hijriyah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriyah dan dikuburan di Naisaburi. Di Khurusan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai. Di Ray, dia kan berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan, dan beberapa tempat lagi, juga beberapa murid lagi yang diajarin oleh Imam Muslim. Ia kan menulis Sahih Muslim di umur 29 tahun dan Imam Muslim bin Hajjaj menyelesaikan Sahih Muslim pada tahun 250 Hijriyah. Tepatnya ia menyelesaikan karya monumentalnya di umur 44 tahun. Imam Muslim wafat umurnya 55 tahun. Dan ini sebagai contoh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lanjutnya, Kitab Sunan Abi Dawud. Kitab Sunan Abi Dawud disusun oleh Imam Abu Dawud ketika beliau di Tarsus, sebuah kota kecil di Iraq, selama 20 tahun. Dari 500,000 buah hadis yang berhasil dikumpulkan, Imam Abu Dawud hanya mencantumkan 4.800 buah hadis. Kalau Jami mencakup semua tema keagamaan, sedangkan Sunan hanya memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fikih saja. Adapun Musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan sanad hadis mata rantai periwayatan hadis dari para sahabat Nabi SAW. Di dalam kitab Sunan, Imam Abu Dawud tidak hanya memuat hadis sahih tetapi juga hadis-hadis hasan dan hadis-hadis dhaif yang tidak terlalu lemah. Beberapa kitab syarah dari Sunan Abi Dawud antara lain Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khattibi yang menulis Syarh Ma'alim As-Sunan, Syaraf Al-Haq Abadi yang menulis kitabnya Aun Al-Ma'bud. Langsung biografi Abi Dawud. Abu Dawud nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash As-Sijistani. Dia kan adalah seorang perawi hadis yang mengumpulkan sekitar 50,000 hadis, lalu memilih dan menuliskan 8.800 hadis diantaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Gurunya kemudian mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya. Dia langsung berguru selama bertahun-tahun. Di antara guru-gurunya adalah Imam Ahmad, Imam Qanabi, Sulaiman bin Hab, Abu Amrun, Abu Walid, Abu Zakaria, dan beberapa guru dia lagi. Dan juga muridnya. Demikian pula murid-murid dia cukup banyak, antara lain yaitu Imam Tirmizi, Imam Nasal, Abu Ubaid, dan juga Imam Abu Dawud menyusun kitabnya di Baghdad. Minat utamanya adalah syariat, jadi kumpulan hadisnya berfokus murni pada hadis tentang syariat. Dan di bawah itu adalah contoh-contoh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Langsung Kitab Sunan An-Nasai. Kitab Sunan An-Nasai termasuk salah satu di antara Al-Kutub Al-Sihah As-Sittah. Sunan An-Nasai terbagi dua, Sunan Al-Kubra dan Sunan Al-Sughra.
Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Al-Sughra menurut Abu Zahrah sebanyak 5.761 buah hadis, sedangkan sistematika susunnya mengikuti lazimnya sistematika kitab fikih. Para ulama menempatkan Al-Mujtaba berada satu tingkat setelah kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim karena paling sedikit memuat hadis dhaif dan para rawi yang majruh. Di antara yang menulis syarah kitab Sunan An-Nasa'i adalah Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitab Zahrul Rabbi ala Al-Mujtaba. Biografi Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i dengan nama lengkapnya Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahrin bin Al-Khurasani, berkenal dengan nama An-Nasa'i kerana dinisbahkan dengan kota Nasa'i, salah satu kota di Khurasan. Ia dilahirkan pada tahun 215 Hijriah, demikian menurut Abdul Zahabi, dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Safar 303 Hijriah di Palestina, lalu dikuburkan di Baitul Maqdis. Gurunya, para guru dia yang nama Harunnya tercatat oleh pena sejarah antara lain Qutaibah bin Said, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawai, dan beberapa guru lagi. Imam An-Nasa'i sangat teliti dalam menyeleksi hadis-hadis yang termuat dalam kitab pertama. Oleh kerananya banyak ulama berkomentar kedudukan kitab Al-Sunan Al-Sughra di bawah derajat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan sebelah kanan itu adalah contoh-contoh yang diriwayatkan oleh Sunan An-Nasa'i. Seterusnya yang kelima, kitab Sunan At-Tirmizi. Salah satu karya besar Imam At-Tirmizi adalah Sunan At-Tirmizi, disebut Al-Jami kerana temannya tidak hanya persoalan fikih, melainkan mencakup persoalan-soalan yang memenuhi kriteria kitab Al-Jami'. Ada 8 tema yang minimal harus tercantum dalam sebuah kitab Al-Jami': makan dan minum, tafsir Al-Quran, sejarah dan biografi tokoh, bepergian ataupun safar, kejadian-kejadian penting dan pujian terhadap perjalanan hidup seseorang. Sunan At-Tirmizi memiliki keistimewaan yang mengagumkan ketekunan hasil penelitiannya yang masuk ke dalam kategori dhaif. Kitab syarah dari Sunan At-Tirmizi diantaranya Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Ishbili Al-Arabi yang mengarang kitab Aridat Al-Ahmawi Al-Ahwazi, dan Ibnu Rajah, juga Ibnu As-Sayuti yang menulis kitab Qut Al-Muqtazi ala Jami' At-Tirmizi. Juga biografi Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi atau nama lengkapnya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Ia kan adalah seorang ahli hadis. Ia pernah belajar hadis dari Imam Bukhari
ia menyusun kitab Sunan At-Tirmizi dan Al-Ilal. Juga ia belajar kepada Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Bahkan At-Tirmizi belajar pula hadis dari sebagian guru mereka. Abu Isa At-Tirmizi diakui oleh para ulama keahliannya dalam hadis, kesalehan dan ketakwaannya. Ia terkenal pula sebagai seorang yang dapat dipercaya, amanah dan sangat teliti. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah dalam usia umurnya 70 tahun. Dan juga itu sebagai contoh-contoh meriwayatkan hadis Sunan At-Tirmizi. Yang terakhir, kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab Sunan Ibnu Majah dikarangkan oleh Sunan Ibnu Majah. Kitab ini disusun secara baik dan indah menurut sistematika fikih. Sunan Ibnu Majah banyak terdapat hadis yang tidak tercantum dalam kutub Al-Khamsah, sedangkan hadis yang terdapat di dalam Al-Muwatta seluruhnya sudah termaktub dalam kutub Al-Khamsah. Dalam kitabnya itu, Ibnu Majah telah meriwayatkan sebanyak 4.000 buah hadis. Sunan Ibnu Majah berisi hadis sahih, hasan dan dhaif, bahkan hadis munkar dan maudhu meskipun jumlahnya kecil. Dan biografi Ibnu Majah adalah Ibnu Majah dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini. Ia dilahirkan pada tahun 209 Hijriah dan meninggal pada hari Selasa 8 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 273. Ia menuntut ilmu hadis dari berbagai negara hingga dia mendengar hadis dari mazhab Maliki dan Al-Laits. Menurut penyusun Ibnu Hajar, ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Majah ke dalam kelompok Al-Khamsah itu adalah Abul Fadlu bin Dahir dalam kitabnya Al-Adrab. Kemudian Abdul Ghani dalam kitabnya Asmaul Rijal. Oke, itu adalah semua materi kitab hadis dan penulisnya yang sudah dijelaskan oleh saya. Kalau ada salah atau silap, saya ucap maaf. Dan diakhiri materi hari ini dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.